Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya ta'zimi segenap tokoh-tokoh agama, para habaib, para alim ulama, para imam khususi Majlis Al-Khidmah, wa nakhussu bi dzikri kepada Al-Habib Hamid Maulad Dawilah, Al-Habib Fahmi bin Syahab, dan segenap habib-habib yang lain, dan kepada juga guru kita Kiai Haji Nabhan, dan segenap para tokoh-tokoh agama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, dan segenap semua tokoh masyarakat yang hadir, kita doakan mudah-mudahan semua tokoh agama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu sabar dalam menuntun kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kota Batam ini khususnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita digerakkan oleh Allah, langkah kita diringankan oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia, di bulan yang mulia, berzikir kepada zat yang paling mulia, bersolawat kepada makhluk yang paling mulia, mengenang sejarah orang-orang yang mulia, dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat qabul dunia dan di akhirat. Yang punya hajat dipermudah oleh Allah, diperlancar oleh Allah, dan insyaallah anak-anak kita menjadi anak turunan yang saleh dan salehah. Dan insyaallah kita semua nantinya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa mulia perkumpulan kita. Ini perkumpulan kita adalah perkumpulan yang insyaallah penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah.
Beliau mengatakan, ketika engkau melihat pada dirimu jauh daripada ulama, tidak suka kepada orang soleh, ketahuilah di saat itu engkau adalah orang yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi, idza ra'aita nafsaka muqbilatan li ahlillah, tapi kalau kita ini hadir di majlis para ulama, dekat dengan mereka, cinta kepada orang soleh, fa'lam, ketahuilah bahwasanya kita termasuk hamba waqifun di babillah, kita termasuk hamba yang sudah bersimpuh di pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita peringati adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka lah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mensifatkan para wali Allah ibadun kiramun atharullah rabbahum wa atharhum wa ikhtassahum bil wilayati. Kata Imam Al-Haddad, mereka ini para wali Allah adalah sekelompok hamba Allah yang mulia, yang mana hidup mereka sibuk mendahulukan hak-haknya Allah, sibuk berkhidmah kepada Allah daripada sibuk menjalani kemauan mereka sendiri. Ketika malam hari hamba Allah banyak yang tidur, mereka bangun malam untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat kepada Allah. Ketika siang hari banyak hamba Allah yang sibuk mencari dunia, mereka para wali Allah sibuk menghabiskan waktunya untuk berdakwah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka korbankan untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Mereka lebih mendahulukan ridha Nabi Muhammad daripada ridha yang lainnya. Sehingga fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati, mereka juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba khususiyah, mendapatkan maqam kemuliaan yang tinggi, yaitu maqam waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa anasahum bil qurbi minhu wa bil ridha, habahum wa asqahum bi kasril mawaddati. Ketika mereka dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, Allah beri mereka setiap harinya hidupnya tenang dan bahagia. Hidupnya para wali Allah serasa hidup di surga sebelum masuk surga nanti di hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kehidupan para wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya para orang soleh mereka bahagia, hidup di dunia senang, serasa hidup di surga sebelum masuk surga yang kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Berkah adanya para wali Allah, berkah kita memperingati haul mereka. Ketahuilah hadirin, ketika Allah ada melihat banyak wali Allah, yadfa'ullahul balaya, insyaallah Allah akan angkat semua musibah yang akan menimpa kepada kita. Insyaallah Allah angkat segala penyakit yang Allah akan turunkan kepada kita. Barokah kita memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memperingati haul Hadratus Syekh Ahmad Asrari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Insyaallah kita diberi hidup yang bahagia, kita diberi hidup yang senang, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaulahu bainal anami laduddikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan adanya para wali Allah, sungguh Allah akan hancurkan semua gunung yang ada di bumi ini. Allah akan meluapkan semua air laut yang ada di bumi ini. Tapi Allah masih rahmat kepada kita. Allah memandang banyak orang soleh, banyak wali Allah, Allah beri keamanan.
dan Allah beri kesenangan dan ketentraman di sekitar kita hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Haul yang kita laksanakan tiap tahun, kita harus memperoleh buahnya. Apa buah daripada kita hadir haul? Kata ulama, kita harus menjalani apa yang dijalani oleh para aulia sholihin. Kita harus mempunyai amal ibadah akhlak seperti mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mewakili lisan para wali Allah mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Beliau mengatakan, daripada hal sesuatu yang membuat hatiku bahagia, daripada sesuatu yang membuat hati Syekh Ahmad Asrori bahagia, yang membuat sesuatu yang membuat hati Nabi Muhammad bahagia, bangga kepada kita, luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi, tetapnya kita, adanya kita di jalan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan kita berpaling dari jalan para as-salafun as-salihun, meskipun sedekah pun jangan. Kullu man sara ala darbin wasal. Sayyidina Ali mengatakan, setiap orang yang ada di jalan di rel para aulia sholihin, dia akan sampai kepada Allah sebagaimana mereka sampai. Ikutilah akidah mereka, ikutilah thariqah mereka, ikutilah akhlak mereka, yang mana dengan akhlak dan thariqah dan ibadah mereka bisa membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus ada di jalan mereka. Yang kedua, wahhiya a'malun khalat an syawaibin. Amal mereka, kalau kita ingin berkumpul dengan Syekh Ahmad Asrori kelak di hari kiamat, kita harus mempunyai akhlak seperti akhlak beliau, ibadah seperti ibadah beliau. Ibadah mereka para wali Allah adalah mengerjakan satu amalan ibadah, tapi amal mereka hadirin bersih daripada kotoran hati. Hati mereka tidak mengenal sombong, hati mereka tidak mengenal ujub, hati mereka tidak mengenal bangga atas amalnya. Hati mereka penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir akan mendapatkan derajat seperti derajatnya mereka para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya a'malun khalat asyawaibin. Selanjutnya, wa ilmun, jalan para ulama yaitu ilmu agama. Tidak bisa menjadi wali Allah kalau nggak punya ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat lebih tinggi lagi mereka lah yang belajar ilmu agama. Syarat menjadi wali Allah harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa jadi wali Allah. Bagaimana mau jadi kekasih Allah sedangkan dia tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia mau jadi kekasih Allah kalau dia nggak tahu mana yang halal, mana yang haram? Mereka nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil. Sampai kapanpun Allah tidak akan mengangkat hamba menjadi wali Allah kalau hamba itu tidak punya ilmu agama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang punya ilmu agama senantiasa hidup meskipun mereka sudah meninggal. Tapi naudzubillah, kalau nggak punya ilmu agama, meskipun zahirnya hidup, tapi hakikatnya sudah mati dan jasadnya sudah terkubur duluan. Naudzubillah. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Kata ulama, ada sekelompok hamba, meskipun hamba ini sudah meninggal, kebaikannya tidak ikut meninggal. Meskipun hamba ini sudah meninggal, tapi serasa hidup di antara manusia, dia hidup ila yaumil qiyamah. Al-jahiluna mawata, orang yang gak punya ilmu itu sudah mati duluan. Qabla mautihim,
wal jahiluna fa immatu wa ahya'u. Mereka orang-orang yang punya ilmu agama, meskipun jasadnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi serasa dia masih hidup dan ada di sekitar kita ila yaumil qiyamah. Kita lihat hadirin, Syekh Ahmad Asrori sudah lama beliau meninggal, tapi masya Allah ilmunya manfaat sampai detik ini, ibadahnya manfaat barokah sampai detik ini, kemudian thariqahnya manfaat sampai sekarang ini, karena beliau selain ahli ibadah, beliau adalah orang yang mempunyai ilmu agama. Kalau ingin menjadi wali Allah, belajarlah ilmu agama. Selanjutnya wa akhlakun, jalan para wali Allah selain punya ilmu, mereka punya akhlak al-karimah, akhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik di antara kita bukan yang jabatannya tinggi, yang paling baik di antara kita bukan yang hartanya melimpah. Khiyarukum ahasinukum akhlaqo, kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kita yang paling baik akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para wali Allah akhlaknya mulia. Mereka para wali Allah mempunyai lisan yang bersih, tidak mempunyai lisan yang kotor. Lisannya jauh daripada mencaci, lisannya jauh daripada menghina. Lisan mereka bersih daripada membid'ahkan, mensyirikkan, mensesatkan muslim yang lainnya. Mereka punya lisan kalamuhum layyin, lisan mereka bersih dan ketika berbicara lemah lembut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangankan mereka ceramah, sebelum ceramah kita pandang wajah orang soleh sudah bisa membuat kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Idaru dzikirullah, kata Nabi Muhammad, tanda orang yang soleh sebelum dia ngomong kita pandang wajahnya sudah bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya akhlak. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud. Akhlak para wali Allah, akhlak mereka yang santun, tiada lain sumbernya satu, yaitu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menghina yang lainnya, tidak pernah menjatuhkan yang lainnya. Lisan mereka basah dalam berzikir kepada Allah, lisan mereka basah dalam menasehati umat sesama muslim. Kalamuhum layyinun wa wajhuhum basyus, wajah mereka selalu berseri-seri. Ketika di hadapan manusia selalu menebarkan senyuman yang indah seperti senyuman Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang habaib mengatakan bahwasanya kehidupan para wali Allah bainas sabri wal jabri. Kehidupan para wali Allah ini antara sabar dan senang menyenangkan hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-basyashatu bin nahar wal buka'u bil lail. Sifatnya para wali Allah kalau siang hari bertemu dengan hamba Allah selalu senyum, tapi ketika malam bermunajat kepada Allah mereka menangis mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa manfaatnya ilmu yang luas tapi kalau gak punya akhlakul karimah? Apa manfaatnya ilmu kalau gak punya adab? Seorang ulama mengatakan man la adaba lahu la ilma la. Sepintar apapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, tapi kalau dia gak punya adab, gak punya akhlak, seakan-akan ilmunya hambar, sia-sia. Hadirin na'udzubillah. Mereka para wali Allah mempunyai amalan yang bersih, bersih dari kotoran hati, mempunyai ilmu agama. Kemudian yang ketiga mereka punya akhlak, dan yang terakhir wa kathratu awradi, mereka ketika melaksanakan ibadah mereka istiqomah dalam ibadah. Lihat pada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tadi baca manaqib beliau, di antaranya waktu-waktu beliau makmur bi ta'ah, makmur dalam menjalankan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu tidak mencari karomah. Para wali Allah tidak pernah mencari karomah, mereka hanya mencari satu, yaitu al-istiqomah.
Lihat manaqib para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kurang mulia apa sahabat Rasulullah hidup bersama Nabi Muhammad, mondoknya dengan Nabi Muhammad, belajar ilmu langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi di kitab sejarah-sejarah mereka sedikit mereka para sahabat yang mempunyai karomah. Karena memang karomah bukan tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka para wali Allah satu, al-istiqomah, li'anna al-istiqomata khairun min alfi karomah. Karena siapapun yang punya istiqomah dalam ibadah, maka satu istiqomah lebih bagus, lebih baik daripada orang yang punya 1000 keramat. Inilah jalan mereka hadirin. Marilah kita berjalan di jalan mereka, jangan berpaling dari jalan mereka. Kullu man sara ala darbil wasal. Kalau kita punya amalan bersih dari kotoran hati, punya ilmu agama, akhlakul karimah, dan insyaallah kita istiqomah dalam ibadah, insyaallah hadirin, kita di dunia memperingati haul Syekh Ahmad Asrari di dunia, insyaallah di akhirat kita berkumpul dengan Syekh Ahmad Asrari radhiyallahu taala. Insyaallah yang hadir berkumpul di dunia untuk Nabi Muhammad, insyaallah di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hajatnya kabul dunia akhirat, dosanya diampuni oleh Allah, anaknya soleh solehat, dan insyaallah kita semua nantinya akan menutup umur dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.